Hey guys, welcome back to Dio and Mike Podcast, Haleluya. where we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Saudara, hari ini kita mau melanjutkan dari episode yang lalu. Betul. Kita masih dengan narasumber kita, yaitu Brother Jose dan Brother Davis. Yes. Welcome back. Welcome back. Dan hari ini kita mau ngomong dengan judul Gen Z, Zong. Ah. Dengan tanda tanya ya. Tanya-tanya. Jadi ngomongnya Gen Z, Zong, gitu ya. Iya betul gitu. Maksudnya apa sih Zong? Kosong, melompong. Apakah Gen Z itu nggak ada isinya gitu loh? Karena sekarang kan kayaknya ibadah Gen Z cuma sekedar aktivitas, acara, apakah ada kemuliaan Tuhan. Dan bahkan kalau secara sekuler, orang-orang suka menamakan Gen Z dari generasi strawberry lah, generasi yang jujur. Bahkan teman-teman saya di marketplace, mereka sedikit trauma ketika meng-hire Gen Z di lapangan kerja begitu loh, karena mungkin attitude atau apa kerja yang mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya. Tapi hari ini kita mau mendengar saudara bahwa dalam konteks setidaknya kerohanian, Betul. bahwa Allah masih bekerja dalam generasi ini. Yeah. Allah masih bekerja dalam generasi Z dan Allah masih memanifestasikan kuasa kepada generasi ini dan bukannya disengaja atau dimanipulasi, tapi it's real. Dan you know what? Yang nanti saudara akan dengar dari Jose dan Davis, kalau mereka nggak cerita mungkin saudara nggak tahu gitu loh. Kalau ternyata ada sebuah lawatan Tuhan yang menjamah, yang menyentuh generasi Z di satu kurun waktu, meskipun nggak kedengaran, meskipun nggak terpublikasi, tapi sangat berdampak. Karena kalau nggak ada itu, nggak ada youth conference nih yang diadakan sama Youth Gereja. Fire Higher Than Ever yang memberkati tiap tahunnya hampir 3.000 orang. Dan di situ kita lihat lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, ternyata ada bibit-bibitnya gitu loh. You know, aku berapa kali denger di belakang ini, saya nggak tahu nih di Semarang ada apa enggak. Cuman di kita nih lagi ada terminologi silent revival. Silent revival. Yes. Jadi yang dimana orang tuh berdoa, kita minta revival, sebetulnya udah ada. Yeah. Cuman ya kayak gini, letupan-letupan kecil yang Tuhan kasih di Komsel, Yeah. di MK, di gereja lokal, yang kita mungkin kalau gak ngomong gak tahu. Betul. Tapi Tuhan mungkin juga melakukan hal yang sama bagi Gen Z yang ada di kota-kota mana, cuman gak ke-expose. Yes. Padahal Tuhan tuh udah bekerja. It's called silent revival. Iya. Begitu loh. Oke, kita mau denger dulu nih. Dari mana Mike? Go for it, Jose atau Davis, kasih tahu ke kita kapan itu terjadi, dampaknya apa, yang Tuhan lakukan apa, dan nanti setelah itu kita akan mau tanya beberapa pertanyaan. Contohnya, kenapa sampai hari ini sempat tidak berhenti, tapi manifestasinya tidak seperti yang waktu itu? Oke. Kenapa? Alasannya apa? Mungkin Nah, yang kita tanya dulu awalnya emang kenapa sih ada apa sih? Oke, Penonton nih pendengar nggak tahu nih gitu loh. jadi kalian mulai Oke. dulu. Oke. Oke. Jadi kita mulai itu dari kembali lagi ke waktu pertobatan saya. Oke. Setelah itu saya dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Oke. Dan orang-orang yang tepat adalah salah satunya adalah Davis. Oke. Karena dia di kurun waktu yang sama juga mengalami pertobatan. Dan aku bisa bilang bahwa Davis ini dia kan bertobat Januari 2020. Awal. Ya. Saya bertobat 2020 September. Oktober. Jadi aku bisa bilang Davis ini sebagai forerunner yang berlari terlebih dahulu, yang puji Tuhan diberi anugerah Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam terlebih dahulu. Oke. Dia yang seperti clear the way, belajar banyak hal, digging banyak hal, lalu dia sampaikan kepada teman-temannya yang setelah itu baru Mengalami Tuhan. ngalami Tuhan. Oke. Ceritain, itu COVID tuh waktu itu. Yes, Davis, kamu ceritalah. Oke. Makanya the startnya kamu bisa digging itu gimana? Oke, karena waktu itu posisi lagi ngalami Tuhan sendirian, tapi waktu itu karena kan tadi kan dari cerita lagi mengisolasi diri. Nah, di situ Davis mulai ngejar Tuhan, mulai dengerin nama Tuhan, mulai tiba-tiba haus dan lapar akan firman itu tiba-tiba timbul dalam hati. Dan dengan waktu yang ada waktu itu COVID, sekolah jadi mudah. Jadi pekerjaan sekolah isinya cuman online, mengerjakan tugas ya. Meskipun pada waktu itu AI belum terlalu terkenal ya seperti sekarang, tapi tugas-tugasnya pun enggak sesulit itu. Jadi ngerjain tugas, terus kelas ya juga online. Jadi dulu kegiatannya Davis selama waktu COVID itu misalnya sekolah dari jam 7 sampai jam 1, nanti jam 11 break ini misalnya. Nanti jam 11 sampai 11.30 break ini Davis akan pakai untuk, waktu itu lagi fenomenanya Davis sering mendengar istilah menunggu Tuhan. Oke.
Di situ Davis mulai melatih exercise ini pada saat itu. Dengar dari beberapa hamba Tuhan, ada yang dari India, ada yang dari Amerika, dengerin semua. Dan akhirnya Davis coba membuat formula sendiri dengan Roh Kudus. Akhirnya menemu beberapa prinsip kerajaan surga, tak terapin. Di situ Davis belajar untuk menunggu Tuhan. Di situ akhirnya Davis mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang begitu real dan sustaining. Tertinggal terus. Jadi tidak hanya one time dengerin hamba Tuhan, habis itu ngerasain 15 menit, habis itu hilang. Benar-benar ini sebuah presence yang bisa tinggal dalam hidup Davis, dan akhirnya presence yang sama tuh menuntun Davis mengajarkan banyak hal. Davis mulai banyak kenal tentang firman, mulai kenal pribadi Tuhan, mulai mengenal tujuan hidup itu apa, mulai kebuka banyak hal, sampai akhirnya dalam waktu kurun mungkin 6-7 bulan tiba-tiba Jose ngalami Tuhan juga. Dan beberapa teman-teman yang lain. Dan lucunya adalah beberapa teman-teman lain yang bertobat bersama Jose ini, mereka bertobat di saat yang sama di tempat yang berbeda-beda. Di tempat yang berbeda-beda tapi sama. Jadi anggap aja misalnya tanggal 13 Agustus itu mereka bisa ngalami Tuhan bersama-sama di tempat yang berbeda-beda. Wow. Misalnya dia di rumah temennya. Di rumah teman saat itu yang saya cerita tadi. Nanti teman-teman yang lain akan ngalami di tempat yang mereka masing-masing. Di rumah mereka mungkin sendirian. Tanggal yang sama. Tanggal yang sama. Tanpa nggak ada yang saling tahu. Karena kita jauh. Saya ikut yang sini, dia Terus ikut yang tahunya sana. gimana mereka ngalamin hal yang sama? Tahunya. Akhirnya sejak itu Davis kan sudah mulai rekonsiliasi dengan Jose waktu itu, akhirnya sudah ada apa-apa, dan akhirnya Jose membuat MK online. Dan Davis akhirnya ya karena Jose juga bermurah hati dengan Davis, akhirnya dikembalikan jadi co-leader waktu itu. Dikembalikan jadi co-leader, kita mulai bersama dengan teman kita yang satunya tadi yang bertobat bersamaan dengan Jose, kita mulai sharing dapat apa dari Tuhan selama ini. Kita dapat apa dari Tuhan, dan dari situ Davis mulai nge-share banyak tuh. Selama 6 bulan ini kan Davis sedang menabung. Begitu banyak data. Begitu banyak informasi Davis tabung, akhirnya Davis mulai share lah ke teman-teman yang ada. Mulai share, dan tiba-tiba teman-teman pun nyamber. Mereka nangkep hal ini, dan akhirnya mulai dari situ haus dan lapar kita akan Tuhan semakin bertumbuh lagi. Kenapa? Karena kita saling support. Besi menajamkan besi seperti manusia menajamkan sesamanya. Itu benar-benar kita alami. Jose dapat apa, langsung share. Hampir setiap hari kita call itu. Hampir setiap hari kita bahas firman, bahas Tuhan ngomong apa, ulang lagi firman lagi, Tuhan ngomong apa, pengalaman rohani apa, terus ke depan ini mau kemana, kita mau membangun leadership seperti apa, MK ini mau dikembangkan seperti apa, dan lain-lain. Itu benar-benar fresh idea just came from heaven, benar-benar disok. Tunggu sebelum lanjut, ini penting nih. Seringkali kalau dengar besi menajamkan besi, itu selalu konotasinya negatif. Harus berantem dulu gitu. Ternyata ini bukan berantem nih. Malah besi menajamkan besi karena apa yang masing-masing alami dengan Tuhan yang dibagikan, malah memperkuat satu sama lainnya. Power. Oke, terus. Nah, tapi tidak dipungkiri juga bahwa besi menajamkan besinya ini kadang Jose pun negur aku, maupun aku negur Jose, tapi tidak dengan hard feelings, benar-benar kita saling menegur, saling mengoreksi dengan kasih. Nah, akhirnya di situ kita mulai berkembang. Di saat inilah akhirnya kita mulai, karena kita sudah mulai strong di tim leadershipnya, kita share ke anak MK. Dan cara nge-share-nya seperti ini, Pastor. Waktu itu lagi COVID. Jadi kita waktu itu Komsel menggunakan Zoom online. Waktu Zoom online tuh yang kita bisa lakukan, karena kalau pakai kita kan delay ya waktu itu ya. Kita hanya nyetel satu instrumental orkestra lagu worship itu kita setel. Itu Pastor bener-bener kadang 1-2 jam. Itu karena kita kan open kamera semua. Open cam. Itu literally semua dijambat Tuhan di masing-masing kamarnya mereka. Dan kita 1-2 jam kadang hanya cuma ada yang termenung diem ngeliat kamera, ada yang tiba-tiba cuma kelihatan bajunya karena sudah berlutut, ada yang bingung juga ada apa ngapain, bener-bener cuma diem di depan kamera. Bukan bengong. Mereka diem itu bukan bengong. But they, setelah selesai semua mereka bersaksi, I feel the presence of God in my room. Itu bisa berjam-jam. Dan sekarang kan konotasinya kalau kita pertemuan Zoom apapun tuh deh, mau kerja mau apa kan kurang enak, enggak convenient, kadang boring, garing, dan enggak ada value-nya lah seringkali kalau misalnya kita lihat di apalagi pertemuan rohani secara online ya. Tapi pada saat itu enggak seperti itu. Karena keadaan juga enggak bisa onsite. Tapi dengan media itu terus akhirnya kita ngalami Tuhan bersama-sama sampai salah satu puncaknya adalah pada saat tahun barunya orang Yahudi 5782 kita masing-masing dapat sebuah pewahyuan dari Tuhan, kita share, dan gini dampaknya itu pada saat itu karena kita masih satu MK, itu dampaknya ke satu rayon MK yang lainnya itu jadi tertarik untuk ikut MK-nya kita. Tiba-tiba ada ketua-ketua MK yang lain ikut ke MK-nya kita, mereka ikut
nonton, mereka ikut dalam Zoom-nya itu, dalam Zoom itu. berpartisipasi dalam MK, mendengarkan Wahyu. dan bahkan tidak hanya kita ngalami Tuhan, dari situ ada beberapa ketua MK yang mereka akhirnya hidupnya ikut diubahkan, MK-nya anak-anaknya juga ikut diubahkan dari peristiwa itu. Nah, kalian kan saat itu kan banyak MK ya. Itu terjadi hampir di semua MK apa waktu itu awalnya dari MK kalian? Mulanya dari MK-nya Jose waktu itu. Oke. Dari MK-nya Jose, terus habis itu yang tahun baru itu lalu ada satu ketua MK, terus ada ketua MK lainnya yang ikut. Fire-nya itu mereka ambil terus mereka spread ke anak-anak. Satu rayon tuh disambar dengan api Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah banyak besar. Salah satunya kita waktu itu pernah istilahnya di tempat kita tuh ada yang namanya doa persiapan. Nah, doa persiapan ini tuh dilakukan sejam sebelum acara MK. Oke. Misalnya MK jam 6 berarti kita mulai jam 5. Iya. Kadang kan doa persiapan ya konotasinya juga banyak, ada yang ngomong tuh garing, berat dan lain-lain. Itu pasar itu dengan musik yang terbatas, juga dengan musikalitas yang terbatas, cuma gitar. Keyboard aja juga nunggu Dewi kalau sudah datang ke dalam ruangan tersebut. Yang lain kan pada yang bisa main gitar. Itu sekali main tuh bener-bener hadirat Tuhan zaman anak, ada yang main HP. Anak SMP. Dan ini anak-anak usia berapa nih MK-nya nih? SMP itu kelas masih 1, SMP. kelas 2, kelas 3, SMP. Yang notabene susah loh untuk mereka itu bisa duduk ngalamin hadirat Tuhan karena notabene suka main HP. Makanya Davis percaya bahwa hadirat Tuhan itu universal language. Semua orang bisa memahaminya. Wow, iya. Mau orang tuh dapat pengertian atau enggak, tapi minimal dia tidak bisa memungkiri pada saat hadirat Tuhan itu menyentuh dia tahu something is different. Iya. Itu makanya ya anak-anak SMP itu juga bisa terdiam, termenung tuh karena ya juga bukan karena bingung ya, tapi mereka merasakan kehadiran Tuhan yang sedemikian rupa sampai waktu kita misalnya mulai doper jam 5 sampai jam 6 tuh hadirat Tuhan melanda begitu rupa. Harusnya MK tuh selesai jam 6 sampai setengah 8 setengah atau jam 8. 8. Kadang Pasar ini satu sisi kita juga harus disclaimer bahwa tidak semua yang kita lakukan ini benar ya saudara-saudara, karena kita juga dimarahi sama orang tua karena time managementnya kurang dan lain-lain. Ini kita disiplinnya kurang. Kita juga belajar dari itu. Tapi yang kita mau highlight pada saat ini adalah terkait kuasa Tuhannya. Di saat itu karena benar-benar kuasa Tuhan melanda itu dari jam 5 berarti kita anggap aja. 5 Jam sore 5 sampai jam 10. Jam 10 malam. Di Zoom. Oh, enggak. Kalau ini yang sudah mulai onsite. Oh, ini sudah mulai onsite. Dari yang di Zoom itu kan awalnya. Yang awal kita saling satu share, mulai kenal Tuhan lebih dalam lagi. Setelah itu kita impartasikan lewat Zoom itu ke anak-anak MK kita yang mungkin SMP. Mereka bisa catch apa yang kita sampaikan. Abis itu COVID udah cukup membaik, udah bisa onsite. Kita langsung MK di tempat, lalu terjadilah itu. Kita mulai jam 5 sampai jam 10. Apa yang terjadi di dalam MK itu? Ngobrol kah, makan kue kah, ngopi kah, main kelereng atau main apa gitu? Apa what did you do for 5 hours? For 5 hours itu bener-bener murni without sounding arrogant dan lain-lain, tapi bener-bener kita hanya murni worship dan sharing aja, nggak ada yang lain. Anak SMP, SMA, belum kuliah, hari itu belum ada yang kuliah. Mungkin yang kuliah kita baru. Aku kuliah semester 2. Iya, awal-awal kuliah tuh. Tapi anak-anak MK semua tuh, anak-anak MK semua SMP SMA ngalami Tuhan semua. Bahkan gini, Pastor, ada yang beberapa ngalami sampai waktu itu salah satu ketua MK tuh kita lagi doa bersama-sama, tiba-tiba tuh ada seorang ketua MK yang matanya terbuka untuk melihat alam roh. Iya. Di saat itu dia melihat kayak Tuhan tuh buka tingkap langit, tiba-tiba tuh ada kayak emas tuh turun. Oke, itu kan dalam penglihatan. Kan tidak dilihat. Turun. Iya, ada sebuah emas turun. Ini tidak ngomong secara fisik. Tapi selang beberapa menit setelah itu ada beberapa anak MK tuh mereka enggak tahu antara mereka iseng atau apa, mereka tuh buka tangannya mereka, terus mereka lihat ada serbu emas bener-bener tebel di tangannya mereka. Itu isinya serbu emas, ada yang kena tangan semua ya rata-rata ya, tangan semua dan lain-lain, sampai ada beberapa anak tuh kan yang skeptik, nggak percaya bahwa ya karena kan jujur ya, kadang-kadang orang kalau udah denger serbuk emas tuh ini mah ketua MK-nya udah bawa sofanya udah ditempel emas gitu. Ya which is di luar kan kadang ada oknum yang begitu gitu loh. Yes, betul, tidak memungkiri itu ya. Tapi yang terjadi pada saat itu ya kita tidak ada maksud ke sana, kita masih kecil juga kok. Maaf kata istilah politik gereja pun kita belum kenal.
Ini Gen Z semua. Gen Z Anak semua. SMP berarti alpha dong harus. Ini SMP yang pada saat itu. Iya. Iya, 5. Oke. 5 tahun lalu. Iya. Not 5 5 tahun lalu berarti 5782 ya years. 4 tahun lalu. Iya, iya, alpha. Masih Gen Z. Gen Z terakhir itu. Gen Z Iya, terakhir. Z terakhir. Terus Gen Z akhirnya Skeptik. yang skeptik itu karena dia tidak percaya, dia coba lihat pakai Center. Flashlight. iya. Jadi HP-nya dinyalain flashlightnya, dibuka, terus dilihat di tangannya satu, dilihat. Ke semua anak-anak MK. Hari Hampir itu anak semua. MK udah menyentuh angka 50-60 ya. Iya. Jadi 50 kira-kira suruh buka tangan Iya. semua. Terus Cek dilihatin. satu-satu. Dilihatin habis itu difoto, dimasukin ke grup MK. Terus gimana? Bener, Semua. Ada fotonya. Ada fotonya Ada semua. tangan Dan ini. anaknya masih skeptik lagi, dia senterin lantainya satu-satu. Nah, terus ketemunya apa? Kosong. Kosong. Udah ada apa-apa. Di lantai kosong. Kosong. Yang ada hanya di tangan. Yang ada di tangan saja. Oke. Nah, biasanya kalau Tuhan kasih tanda seperti itu pasti untuk menunjukkan kemuliaan. iya, apa yang terjadi? Apa? Manifestasinya ada nih. Dampaknya apa? Dampaknya pada saat itu adalah akhirnya banyak hidup yang ditransformasi, Pastor. Ada yang jadi tiba-tiba bibit-bibit pemimpin tuh mulai lahir, tiba-tiba ada dari kegerakan tersebut mulai lahir pemimpin baru yang dipakai Tuhan sekarang. Sampai sekarang masih melayani. Yes. Sekarang masih melayani. Aktif. Terus juga ada yang mereka kepahitan sama keluarganya bisa mengampuni. Ada dari mereka yang akhirnya mengenal Roh Kudus seperti apa. Karena ada beberapa dari situ yang agamanya non-Kristen. Meskipun bersampingan ya. Ya itulah bahasa. ngerti. Tapi mereka enggak pernah mengenal pribadi Tuhan, apalagi baptisan Roh Kudus. Jadi dampaknya adalah keselamatan terjadi. Keselamatan terjadi, yes. Pemulihan keluarga terjadi. Keluarga terjadi. Pemulihan ekonomi terjadi. Saya jadi tertarik kalau misalnya manifestasi serbuk emas itu bisa menandakan bahwa God giving the grace to prosper, Tuhan memberikan karunia, anugerah, tanda bahwa Tuhan akan membuat perkembangan, ada pertemuan. Ada nggak setelah itu anak-anak Gen Z pada saat itu, setelah kejadian itu, entah punya bisnis, karirnya berubah, punya usaha, keuangan berubah, ada nggak? Coba definisikan dulu. Mungkin waktu itu emasnya tidak berkata tentang prosperity, tapi lebih ke arah new level sih. Mas Michael. Karena dari situ banyak anak-anak tuh yang mereka kayak Dewi tadi ngalami perubahan sifat yang begitu banyak, yang akhirnya memungkinkan mereka untuk mengakses hal-hal yang mungkin dengan sifat lama mereka tidak bisa. Ada yang keluar kota untuk ngambil studi baru, ada yang juga planning untuk buat bisnis dan lain-lain. Cuman ini anak-anak tuh bukan yang aku lihat sebagai anak-anak yang ambisius banget sampai mereka tuh memang planning mau jadi entrepreneur, mau jadi wirausahaan atau mau kerja di dalam dunia industri dan lain-lain. Ini hanya anak-anak polos. Tapi hanya dengan pengalaman itu tiba-tiba aku melihat benih kayak excellence itu mulai lahir. Nah itu yang dari saya mereka. maksud. Berarti ada juga perubahan di dalam kehidupan, cara memandang kehidupan, cara memandang kesuksesan, cara melihat keberhasilan itu berubah ya. Wow, apalagi yang terjadi? Sebelum yang itu kan tadi kan itu udah agak fast forward itu. Udah hari itu MK bisa 50-60. Biasa Komsel itu kan kita mengambil istilah Komsel itu seperti Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya. 12. Ya 12 lah, maksimal 12. Tapi hari itu bisa sampai 60. Itu ada cerita lagi di belakangnya. Yaitu pertama kali kami mengalami baptisan Roh Kudus bukan di gereja, tapi kami mengalami baptisan Roh Kudus di ruang Komsel. Yang hari itu isinya belum sampai 60-50, ruangannya kecil. Kita hanya mungkin 12-13 orang ya. 12-13 orang. Kita menyembah Tuhan hari itu ya dengan fondasi yang tadi kita sudah ngobrol banyak, kita sudah menajamkan besi. Dengan itu kita mulai Komsel. Dengan hari itu saya lagi terbakar ya, terinspirasi dan sangat apa ya, sangat semangat dengan mendengarkan khotbahnya Reinhard Bonnke saat dia berbicara tentang Roh Kudus, tentang fire. Dari situ saya mulai sharing bahwa khotbah ikoniknya dia yang berkata kalau ada 100 kepala di sini, 100-100-nya kepenuhan Roh Kudus. Ada 100 kepala di sini, dia kan mengisahkan yang di loteng upper room bahwa ada 120 ya. Maka 120-nya semuanya ada lidah-lidah api. Hari itu ya terinspirasi itu kalau hari ini ada 12 orang, 13 orang semuanya mengalami baptisan Roh Kudus. Dan itu terjadi di MK. Dan itu terjadi di MK, dan hari itu orang-orang yang datang di MK bukan orang yang mengenal Tuhan, bukan orang yang karib sama Roh Kudus. Mereka semua di background latar belakang. Bahkan itu tadi ada yang
Bukan pengikut bukan Tuhan. pengikut Tuhan. Oke. Agama lain. Mereka Cuma mau datang aja, mereka hari itu pertama kali datang langsung ngalamin. anak-anak SMP. SMP. Anak SMP. Pertama Kali datang khotbah dan lain-lain, akhirnya kita altar call. Kita praise and worship, habis itu kita impartasi doa satu-satu. Mereka dari semua yang ada di tempat itu mereka berbahasa roh. Bahkan agamanya bukan Kristen. See, this is the thing. Saudara, sekarang ini, sepertinya gini lah, saya ngomong dari sisi akademik ya. Iya. Karena disertasi S3 saya mengenai baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Yes. Itu disertasi S3 ku. Dan sekarang di gereja Pentakosta Karismatik pun terbagi-bagi. Bahwa oke, kita percaya Roh Kudus, tapi nggak usah maksa orang bahasa roh. Ada juga. Ada juga orang yang masih Di rumah tanda kutip, aja. ya pokoknya nangis cukup lah, itu tandanya nangis cukup gitu. Lalu ada juga kelompok yang jujur ya mungkin yang non karismatik, udahlah nggak usah. Itu kan cuma terjadi di Kisah Para Rasul. Sekarang kita udah nggak perlu ngotot-ngotot mesti bahasa roh, bahkan udah nggak ada. Oke, macam-macam. Cuma pertanyaan saya satu kepada saudara yang menyaksikan ini. Tuhan masih berkenan mencurahkan karunia tanda bahasa roh ke bahasa lidah, glossolalia. Karena kalau kita pakai terjemahan TB2 udah nggak lagi pakai bahasa lidah, glossolalia. Tuhan masih berkenan mencurahkan bahasa lidah kepada anak-anak SMP yang waktu itu yang doakan juga. Kalian usia berapa? Masih Kuliah? 17-18 lah. 16-17. 16-17. Jadi kalau kita berkata gereja, udahlah nggak perlu lah ngoyo-ngoyo, nggak perlu begitu. Ya kenapa Tuhan kasih? Yes. Dan kalau Tuhan kasih, apakah itu bukan, saya pakai perkataan Bill Johnson, sebagai sebuah invitation to draw us hunger for more. Gitu. Tuhan kasih satu pengalaman itu bukan untuk, oke ya ini aja ya, yang lain nggak usah. Ya enggak tuh. Pasti kan Tuhan kasih untuk menunjukkan, aku ada banyak nih. Yes, Kau mau lagi exactly, nggak? exactly. Ini hanya foretaste cicipan. Yes, foretaste. Ayo, aku mau kasih. Nah kalau Tuhannya masih mau kasih, kenapa kita yang di sini malah kagak Come mau? on. Iya. Kita yang berkata, enggak lah Tuhan lah, nggak usah lah, itu mah aneh. Loh, kok aneh sih? Justru kalau kita punya pola pikir world view, pemahaman paradigma kita adalah biblical pada zaman itu, saudara mau nggak mau harus open kepada dunia supranatural. But that's right. Mau nggak mau, rasio saudara, come on. Saya juga bukan orang yang terlalu istilahnya ngawang-ngawang, saudara. S1 saya bioteknologi, saudara S2, S3 saya teologi, saya suka belajar teologi, saya ngajar etika biblika, saudara, saya sempat ngajar pendahuluan Introduction to Systematic Theology, saudara. Cuman dari semua rasio itu, logika itu, the logic mesti submit kepada roh. Iya. Gitu. Logic harus submit kepada roh. Yes. Kenapa? Karena roh itu berdaulat. Iya. Gitu. Dan kalau sampai sekarang roh masih mau, Roh Kudus masih mau mencurahkan, masa kita sebagai pengkhotbah di depan nggak berani altar call, hanya takut, oh nanti ini sesat, loh itu Roh Kudusnya langsung mau Yes, kasih. come on. Amin. Gimana gitu loh. Dan Roh Kudus yang menyertai gereja sampai kesudahan zaman loh. Ya. Bahkan nanti di kitab Wahyu, saudara, the Spirit and the Bride, Yes. roh dan mempelainya berkata bersama-sama, come, datanglah. Iya. Bukan hanya gereja loh, bukan hanya roh loh. Ya. Gereja dan Dan roh kudus bersama-sama berkata datanglah. Yes. Ada sebuah sinergi antara gereja dan roh, saudara. Ya. Ya. That's awesome. Terus apa lagi yang terjadi? Kepenuhan Roh Kudus terjadi, orang-orang datang, dari situ pertobatan terjadi. Dan itu nggak Pertobatan. cuma sekali toh tandanya. Nggak, Sampai sekarang ya It- berlanjut terus itu tuh. saya izin cerita, itu dari satu tempat kecil itu spread ke komsel lainnya, Komsel yang lainnya. dan komsel yang lainnya juga mengalami hal yang the exact same thing. Yaitu kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Dengan tanda awal berbahasa lidah. Tanda awal berbahasa lidah, ada yang namanya pelepasan, deliverance ministry terjadi Nah itu MKM itu sesama anak muda juga. sesama anak muda. Jadi ini gak ada Itu keterlibatan orang-orang tua ya? Sorry to say, ini komsel youth. Wow. Ini Yang mimpin Gen Z. Yes, Yang mimpin yang Gen Z. mengorkestrasi Roh Kudus. Ya, Nggak- ini proofnya saudara bahwa Roh Kudus masih dan mau bergerak di zaman ini. Haleluya. Nggak ada kayak dari senior pastor, kamu nanti doa untuk Altar pencurahan call. Roh Kudus. Nggak ada. Nggak ada. Ya, Ini ini benar-benar anak muda. semua Gak ada pembicara luar. nggak ada.
Dan love ini this. spread sampai Herod dari yang awalnya 12, yang mungkin MK lainnya 10, tiba-tiba boom, ini jadi lastnya 120. Nah, tunggu. Jadi setelah orang-orang kepenuhan Roh Kudus, keselamatan terjadi, orang-orang bertobat, kelahiran baru, dan jiwa-jiwa berdatangan. Yes. Dari mana? Davis bisa jelasin. Dengan sendirinya pastor. Tell us. Oke, teman-teman sekolah kah? Nah ini harusnya kamu yang lebih tahu sih, tapi enggak apa-apa. Kamu yang ada di MK itu. Waktu itu yang Davis tahu ya pastor, itu kan waktu itu kita coba juga untuk menjangkau jiwa-jiwa, meskipun buahnya waktu itu belum terlalu banyak ya kita dengan hasil tangan kita sendiri ya. Tapi entah kenapa waktu kita ngalami pribadi Roh Kudus bersama-sama, tiba-tiba tuh orang bisa nge-DM dari mana-mana. Direct message Instagram. Ada sih satu teman yang bisa dikatakan soul winner, dia bisa menjangkau satu sekolahnya tuh yes, tiba-tiba kayak membawa setengah dari MK-nya kita. Itu terjadi juga. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa tiba-tiba Roh Kudus itu bisa menggerakkan hati mereka masuk ke MK Tunggu. tersebut. Setelah itu terjadi, ada orang yang bisa narik satu sekolah ini. Yes. Dia udah lama sama kalian. Enggak. Mungkin berapa bulan? Ya, baru Dia sekian. ngalamin juga lawatan zaman kuasa Roh Kudus. Yes. And after that, sesuatu kayak meledak di orang ini. Yes. 2 orang. 2 orang. 2 orang. Terus mereka bisa pergi ke sekolah-sekolah. bersaksi, Mereka ke satu sekolah cukup besar ternama di Semarang dan mereka bawa, dia mungkin orangnya mungkin cukup terpandang ya di sekolah itu, dan dia bawa semuanya, Maksudnya bawa semua, maksudnya bawa semua tuh maksudnya bawa semua temen, semua yang dia kenal ke ibadah youth. ke ibadah youth, ke Komsel, dan Komsel ini menjadi sebuah hype di sekolah. Kamu MK. Oke. Itu jadi sebuah kayak tren. Oke. Dan itu bersamaan dengan orang-orang tiba-tiba di sosmed DM dari mana-mana. Yes. Tiba-tiba Nah, itu dia- taunya dari mana yang DM sosmed itu? Oh. Kalian maksudnya mungkin upload kegiatan Yes. MK di Ya, kita mungkin lagi nge-upload story, nge-upload apa ya? Ya, feeds, Instagram. Habis itu nanti tiba-tiba ada orang nge-DM, Kak mau join. Dari situ kita kan coba pernah nyoba pakai kota kita sendiri, kita jaga teman-teman dan lain-lain. Ya, waktu itu aja buahnya memang belum terlalu terlihat. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bisa ngiring mereka sendiri untuk masuk dalam MK. dari dulu temanya selalu sama polanya ya. Maksudnya begini, ketika Tuhan yang initiate, Iya. ketika kita ngikut, Tuhan memberkati usaha manusia. Iya. Begitu loh. 5 roti 2 ikan di tangan anak kecil itu sebelum kejamah sama Tuhan Yesus hanya 5 roti 2 ikan. Yes. Begitu diserahkan sama Tuhan, memberi makan berapa ribu. Jadi maksud saya gini loh, saya juga mau highlight bahwa mereka pun melakukan bagian mereka, Iya. manusia ya, kita juga secara sosial media kita upload gitu, tapi Tuhan memberkati Yes. sosial media itu dan yang menggerakkan hati orang-orang untuk DM Iya. gitu. And Kita then, nggak buat-buat ya, tiba-tiba ya pokoknya boom, Tuhan Roh Kudus datang, he draws all the souls to himself. Tuhan menarik jiwa-jiwa ke dalam hadiratnya. Nah, terus apa yang terjadi lagi? Setelah itu akhirnya kita benar-benar dilawat dengan Roh Kudus, kita ngalami Tuhan. Nah, ini trennya mulai patahnya di sini justru, Pastor. Tapi not in a bad way. Tadi kan kita sempat ngomong bahwa segala sesuatu mau itu kuasa Tuhan, mau itu manifestasi Roh Kudus, everything has its purpose, Iya. everything has its season. Iya. Season. Nah, pada saat itu memang seasonnya kita dikenalkan dengan kuasa Tuhan dulu. Karunia roh. Karunia roh, supaya apa, nanti di saat Tuhan menunjukkan sisi lainnya. Contoh, kita ngomong the wisdom of God. Kita tidak jadi menangkap banyak Tuhan itu satu sisi saja. Kalau kita hanya menangkap satu sisi, kita menjadi orang Kristen yang tidak whole, tidak utuh. Yes. That's nice. Akhirnya nanti kita misalnya hanya mengerti kuasa Allah tanpa mengerti hikmatnya, kita jadi orang yang powerful tapi becomes a distraction to many. Sedangkan kalau kita orang yang berhikmat tapi kita orang yang tidak pernah mengalami kuasa Roh Kudus, empty talk. Iya. Not bringing any solution. Sedangkan manusia tuh kalau kita lihat di firman, mereka tetap butuh yang namanya results. Iya. Iya, betul. Tetap. Tuhan Yesus kenapa dia, bahkan gini deh, sekedar perkataannya Tuhan Yesus itu dikagumi dan disegani oleh banyak orang. Karena firman berkata bahwa perkataannya mengandung otoritas. Kenapa pembicaraan orang ini itu bisa berbeda ya? Karena waktu ngelatih orang-orang Farisi, perkataannya hanya empty words. Sedangkan Tuhan Yesus dengan perkataannya sendiri aja, belum ngomong dengan kuasa yang dia display ya. Yeah. Hanya dengan perkataan saja itu mengandung otoritas yang membuat orang tuh bisa dikompel, bisa untuk orang tuh ditarik dengan perkataannya itu. Nah, akhirnya dari situ trennya mulai patah, Pastor. Trennya mulai patah, akhirnya kita mulai diintroduce dengan sisi Tuhan yang baru. Ya, kok Davis bisa katakan kita sekarang mengenal Tuhan sebagai the all wise God lah. Kita mulai mengenal Tuhan yang sisi hikmat.
Dia adalah orang yang pribadi yang bertanggung jawab, dia adalah pribadi yang tertib, dia adalah disiplin, pribadi yang sistematis dan lain-lain. Akhirnya di situ terangnya mulai patah karena memang seasonnya Tuhan mau ubah. Tunggu dulu. Sebelum kamu masuk ke situ itu penting sekali. Itu kalian ngalamin yang waktu manifestasi kuasa Roh Kudus, orang-orang mengalami baptisan Roh Kudus. Itu kalian dalam kurun waktu berapa lama, dari jumlah berapa tiba-tiba meledak ke jumlah berapa kalian? Dalam waktu mungkin sekitar 8 bulan. Ya, Dari Waktu awal mulai itu, dari yang Zoom itu. Zoom kamu berapa MK? 8 mungkin. Dari 8 anak terus habis itu kamu jadi rayon berapa? Rayon 250. Dalam kurun waktu? Tapi ini bukan karena gini Pastor. Jadi waktu itu kan dia kan jadi ketua MK. Jadi ketua MK 8 orang terus bertumbuh sampai kalau enggak salah 20 sampai 30 anak. Terus dia naik jadi rayon waktu itu. Mengapalai beberapa ketua MK yang lainnya. Tapi waktu itu MK-MK yang lain jumlahnya masih stagnan, enggak terlalu banyak juga. 8 orang juga 5. Iya, 8, 10 seperti itu. Sampai akhirnya justru jadi rayon. Tiba-tiba ada satu MK lagi yang mendapat warisan itu. Dapat warisan itu yang jumlahnya pertama dari Jose, karena 30, dia menggantikan Jose. Jadi sempat turun juga dari 30 mungkin angka 15, 13. Tiba-tiba melonjak sampai angka tadi 120. 120 itu satu Satu komsel. MK. Satu komsel. Satu komsel dan komsel lainnya ada yang sampai 80 dan yang satunya 40 dan ada yang 20. akhirnya nyebar. Jadi total mungkin jadi satu rayon saja itu bukan satu youth service, di satu rayon ada 250-an. Tadinya Ya cuman Tadinya kalau misalnya kita total satu rayon mungkin 50, sekitar 50-40. kenaikan 200 orang dalam kurun waktu 8 bulan tadi. 8 bulan itu sustainnya mungkin bisa 4 months. In 4 months. Habis Dalam itu 4 sustain. bulan? Yes. Nah, tapi kan satu komsel 120 nggak efektif. Nggak dong. efektif. Tidak Makanya efektif sama itu. sekali. Makanya Maka itu masuk kepada Trendnya. season yang baru. Yes. Season yang That's baru it. akhirnya mulai masuk. Jadi orang-orang udah berjumpa dengan lawatan Tuhan, ngalamin Tuhan. Ini bergeser di season yang baru. Nah tadi Jose sempat cerita nih sebelum kita mulai. Ada orang dilawat, pertobatan terjadi, anak-anak muda dapat arahan hidup ya. Ada kesembuhan yang terjadi enggak? Yes. Boleh diceritakan? Jadi oke, kita cerita. Jadi di tengah kegerakan itu Tuhan memberi visi saya untuk ayo kita penginjilan ke jalan. Oke. Jadi orang mungkin satu rayon bisa total 120-150 orang. Kita bagi semua, kita di Semarang, kita bagi dari ujung Semarang sampai ujung Semarang yang lain, kita Oke. setiap daerah, setiap kecamatan. Setiap kecamatan kita bagi tim, kita buka donasi, ya apa yang mau menabur. Itu juga gila-gilaan. Anak muda semua. Anak muda semua. Itu terkumpul, ini bukan arrogance dan lain-lain. Iya. Tapi rayon ini saya hari itu masih umur 8 ini aja sampai masih 20, hari itu saya 17 tahun. Oke, 17. dan ini anak muda semua ya. Ini 17 Tidak ada tahun. donasi dari orang dewasa. Tidak ada donasi dari orang dewasa, hari itu rekor terkumpul akumulasi semua bisa mencapai angka 40-50 juta. Wow. 40-50. Untuk donasi itu. Untuk donasi. Beliin sembako, Beliin sembako, makanan. beliin One time makan. event. One time event. Yes. Dari anak-anak. Dari anak-anak. Terus? Itu hari itu kita jalan ke seluruh kota Semarang, kita bagi makan, tapi ada sebuah pesan. Kita nggak mau cuma bagi makan, kita mau menginjil dan kita Iya. mau mendoakan mereka. Iya. Karena sebelumnya kita cuma bagi makan, dan bagi makan nggak ada yang salah dengan itu. Tapi Bapak ada kayak dorongan dari Roh Kudus yang kuat berkata, kamu harus display the signs and the wonders. Oke, terus what happened? Nah, di tengah-tengah itu semua nginjil doain orang di jalan-jalan. Ada satu momen di mana saya bersama teman-teman menjumpai seorang tukang becak. Tukang becak ini badannya cukup besar, dan saya saat melihat tukang becak ini badannya kayak twist. Oh, Iya. kayak tulang punggungnya Yes, kayak yes. belok gini. Yes, belok gitu. Apa ya? Nggak tahu itu penyakit apa, tapi kayak tulang punggungnya belok, jadi pinggulnya ini sangat maju ke depan. Oke. Jadi dia ngomong dia nggak bisa jalan, udah dipijetin kemana-mana nggak bisa, berdiri 2 menit aja pasti jatuh, nggak bisa jalan 2-3 meter pasti jatuh. Hari itu oke, awal habis kasih makan, dia ini pastinya bukan orang percaya ya. Kita kasih makan, habis itu Pak izinkan saya mendoakan. Saya doakan
Habis itu saya merasakan kok gak ada iman dia. Iya. Kok feels nothing, gak kerasa apapun. Habis itu aku kan ingat aku punya tim 4 orang. Panggil mereka semua turun dari mobil sini, turun ikut doain semua. Iya. Mereka turun dari mobil, oke, kita sepakat kita doain bapak ini. Iya. Semua tangannya barengan, orang 5 kita tumpang tangan di pipi bapak ini. Pak, kita doakan bapak sembuh. Singkat cerita kami doain, tengah doa bapaknya nangis. Oke. Tengah doa bapaknya nangis. Aku udah kayak oke, we start seeing something. Ada. There's sign ya. It's getting real. There's sign. Bapaknya nangis. Setelah didoakan, bapaknya mengucap sudah sembuh. Wow. Tapi sudah sembuh gimana Pak? Aku agak percaya sudah sembuh. Tahunya sudah sembuh gimana? Oh, iya. Pak, saya boleh minta tolong Bapak jalan. Dia kan nggak bisa jalan tapi bisa kalau ngayuh sepeda masih bisa. Pak, saya minta tolong Bapak jalan. Keluar dari becak Bapak, lalu tolong Bapak jalan. Paling nggak 5 meter ke Iya. depan. Bapaknya mau. Dia jalan sampai ujung. Pak, nggak jatuh, nggak keras, nggak sakit, nggak. Terus dia balik lagi dan Nggak jatuh juga. Dan nggak jatuh. Yang sebelumnya pasti jatuh. Yang sebelumnya dia bilang ini sebelum doakan sebelum apa loh. Jadi nggak ada reka-reka tapi dia ngomong ini udah aku jadi ini aku bawa kemana-mana, nggak bisa berdiri lebih dari 2 menit, pasti jatuh kalau jalan bentar. Dan hari itu it's the first time maybe I witness the power of God. Haleluya. Wow. Not by might, not by Iya. power, By His Spirit. by His By His Spirit. Spirit. Dan aku percaya, Yes. saudara, ini bukankah yang kita doakan Yewaldo 28? Iya. Yes. In the last days, aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Amin. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan Iya. akan bernubuat. Amin. Teruna-teruna mendapatkan penglihatan. Orang tua bermimpi-mimpi. Hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Amin. Singkat ceritanya, semua generasi akan mencicipi karunia Roh Kudus. Yes. Dan harusnya kita semakin sering mendengar kisah seperti ini. Harusnya. Yes. Yes. Karena dalam teologi, saudara, kita percaya bahwa kita mengarah kepada kerajaan Allah pun sudah mengarah kepada kita. Yes. Kita kan maksudnya kan semakin mendekati gitu loh. Ya kan, kerajaan Allah sudah tapi belum. Yeah. Dia sudah Kingdom ada di tempatnya but tapi not belum full Yes. konsumasinya. Yes. Tapi semakin kita mendekati, kita bisa merasakan keberadaan kerajaan Allah. Yeah. Kenapa? Karena Yesus berkata kepada murid Yohanes Pembaptis. Kan Yohanes tanya, apakah engkau Mesias yang kami nantikan atau ada yang lain? Tuhan berkata, lihatlah yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Itu udah tanda bagi kamu. Amin. Jadi kalau kita melihat tanda itu kembali dinyatakan sekarang, betul-betul kerajaan Allah sudah semakin dekat. Amin. Bahkan sejak 2000 tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang berarti makin dekat lagi. Yes. Begitu loh. Yes. Maka seharusnya kita membangkitkan generasi yang percaya dan melakukan hal seperti ini. Amen. Gitu loh. Ya saya ngerti, mungkin kita beda doktrin, saudara. Oke, nggak ada masalah. Tapi saudara nggak bisa mendinai iman yang ada di Alkitab dalam kisah-kisah para rasul. Itu masih ada dan hidup sampai sekarang. And dasarnya compelled by love. Yeah. Compelled by love. Perjumpaan dengan Tuhan membangkitkan kasih. Yeah. Cinta akan Tuhan dan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Wow. And then sekarang lanjut lagi nih, Davis tadi cerita. Habis ngalamin ini semua, season mulai berganti, apa yang terjadi? Season mulai berganti. Akhirnya sebelum kita menemu sifatnya Tuhan yang berbeda, yang tadi kan sisi kuasanya Tuhan, sekarang kita melihat yang hikmatnya Tuhan. Ada sebuah gap year kalau aku boleh katakan. Di situ gap year tiba-tiba kayak kita semua bisa bersama-sama tuh ngalami kita sebut sebagai masa padang gurun. Tiba-tiba hadirat Roh Kudus rasanya kosong, nggak kerasa apa-apa. Di tengah kita bener-bener orang yang haus dan lapar akan hadirat Roh Kudus, tiba-tiba kok ini hilang semua. Pewayuan rasanya stop, semua rasanya euforianya hilang semua, sensasinya sudah hilang semua, dan yang spektakuler sudah hilang. Dan akhirnya bener-bener kesortir, Pastor. Kita yang memang jalan dengan Tuhan, karena kita mau mengenal pribadinya dan menjalankan misi kita di dunia ini dengan hanya mereka yang mencari sensasi. That's powerful. Iya. Akhirnya langsung kepisah tuh antara kambing dan domba. Jadi di MK udah gak ada terjadi lagi kayak orang-orang bisa mau tinggal di hadirat Tuhan, worship yang berkepanjangan, manifestasi orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus dan berbahasa lidah. Sudah tidak ada tuh. Tiba-tiba berhenti aja tiba-tiba. Pada saat itu tiba-tiba berhenti.
at one moment langsung serentak tuh berhenti semua. Serentak. Saya jadi keingetan ayat. Aku sembari cari ayat ya. Iya, Aku jadi keingetan ayat. Terus? Coba. Lalu setelah itu kita kayak orang kebingungan sejujurnya Mas. Mau kemana nih? Tapi di situ aku melihat bahwa Roh Kudus itu sengaja melakukan ini supaya apa? Kita mencari Dia lebih lagi. Karena kalau kita hanya puas melihat Tuhan Roh Kudus yang sisi ini saja, kita tidak akan pernah dewasa. Kita tidak akan pernah grow up. Akhirnya dari situ ada beberapa yang mulai terhilang, Pastor. Mulai tersortir, bahkan ada di antara para pemimpin mulai goyang nih. Karena buat kita dulu fondasinya adalah ya hadirat Roh Kudus ini. Tiba-tiba hadirat Roh Kudus kayak diambil kok aneh, hilang tiba-tiba. Nah, sejak itu mulai akhirnya kita kayak sejujurnya mencari jawaban tapi tidak menemukan. Banyak. Mencari jawaban. Kita cari dari gereja A, dari gereja B, belajar dari hamba Tuhan A, dari B. Kita pikir yang ini, kita terapkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gagal. Kita belajar dari gereja B, oh ada kunci kebenaran ini, dan tidak salah ya Pastor. Cuman memang pada saat itu Tuhan sedang mau ngajar kita lebih utuh lagi, tidak hanya satu kebenaran, habis itu langsung dia curahkan lagi rohnya. Akhirnya kita belajar satu kebenaran lagi, kita terapkan 1, 2, 3 bulan, tidak ada apa-apa. Sampai kita ke titik kita tuh desperate Pastor. Kita desperate, ini mau kemana? Ini mau kemana sih ujungnya? Kita tidak tahu di mana. Sampai akhirnya satu titik. Nah, sejak itu Pastor, aku merasa gini. Iman kita dengan Roh Kudus menjadi semakin personal. Ini kok perspektifnya David sendiri. Iya. Sejak itu lebih personal lagi. Karena waktu itu kita iman rame-rame teman. Secara korporat. 120 orang, 120 orang ini rame-rame ngalamin. Rame-rame kan udah Berasa seru. Berasa kuat. Bisa saling sharing, bisa saling ini. Tiba-tiba dengan kita di cut off dari itu semua, kita masing-masing harus nyari pribadi Roh Kudus sendiri. Akhirnya sejak itu, meskipun awal struggling banget sejujurnya. Bahkan ada banyak dari kita yang udah mau nyerah lah. Dia mau ngelepasin jadi Rayon, udah mau ngelepasin dari ketua MK. Karena benar-benar dulu kita nggak ada anchor. Bahkan firman Tuhan kan kita rasa belum terlalu dalam pada saat itu mengakar dalam hidup kita. Akhirnya kita ada beberapa yang puji Tuhan masih mau stay, dan kita akhirnya mencari Roh Kudus pribadi lepas pribadi. Dan sejak hari itu akhirnya kita mulai diintroduce banyak hal. Dan salah satu turning point-nya adalah pada saat gembala youth kita khotbah tentang yang namanya calling. Sejak hari itu mata kita mulai buka. Oke, sekarang fase selanjutnya ke sini. Nah, di dalam calling ini banyak yang pastor kita tuh sampaikan, salah satunya juga kita harus menjadi orang-orang yang dewasa, kita harus jadi orang-orang yang punya visi, kita harus jadi orang-orang yang punya tujuan, punya karakter, berbuah, berkarakter, berhikmat. Dari situ kita langsung mengenal, oh ternyata Tuhan itu juga Tuhan yang berhikmat, Tuhan yang juga mencari karakter, tidak hanya kuasa. Di situ waktu kita menemukan ini, langsung kita baru mudeng, oh seperti ini. Makanya sampai sekarang pun kita sedang mengarah pada untuk memperbaiki banyak struktur sistem. Kenapa? Karena kita sedang berjumpa dengan pribadi Tuhan yang sebagai the all wise God itu, dan juga mendevelop sebuah karakter dalam hidup kita, karena dia juga seorang Tuhan yang mencari buah karakter kita. Saya bacakan, jadi saya dapat ayat yang Yohanes pasal 6 ayat ke-26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya kau mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Iya. Jadi kita bekerja bukan hanya untuk roti yang fana, bukan hanya untuk tanda mujizat yang sebentar saja, tapi kita bekerja untuk sesuatu yang akan diberikan oleh anak manusia, yaitu siapa? Dirinya sendiri. Ya, pribadi Tuhan Yesus itu. Iya. Dan ini kesaksian yang juga kita dengar, Pastor Michael dengan saya, dari hamba-hamba Tuhan senior yang dimana 30-40 tahun mereka mengalami hal yang serupa. Anak-anak muda, kegerakan luar biasa, habis itu stagnan. Goyang karena nggak ada fondasi firmannya kuat. Jadi saya percaya tuh betul ya, kita tuh butuh firman dan Roh Kudus. Rooted in truth, led by the Spirit. Saudara, Tuhan kasih kita cicipan Roh Kudus, kuasa, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, kita mesti bertumbuh berakar dalam firman. Karena firman Tuhan tinggal tetap. Dan firman akan terus membawa kita masuk di setiap musim yang ada. Dan perhatikan, hampir sebagian besar orang-orang yang dipanggil di Alkitab untuk menyelamatkan bangsa, Tuhan pasti masukkan ke dalam padang gurun. Pasti. There will always be wilderness seasons. Musa masuk padang gurun di Midian 40 tahun sebelum melayani. Bahkan dia pun kembali lagi masuk 40 tahun karena bangsa Israel bebal dan keras kepala. Tuhan Yesus 40 hari masuk dalam padang gurun, diuji, dicobai oleh iblis. Saudara, masuk padang gurun. Saudara mau nggak mau? Kita nggak bisa
escape. Makanya kedewasaan rohani membuat kita untuk tetap bisa berbuah di musim apapun. Berbuahnya mungkin tidak terlihat secara fisik, tapi kedewasaan dibentuk seperti yang Davis katakan, melihat the wisdom of God, hikmat Tuhan dan sisi Tuhan yang lain, yang kita nggak bisa lihat kalau kita nggak ada di musim itu. Yang kasat mata dalam musim kemarau ya, karena di musim kemarau, di dalam musim kekeringan, di situ Tuhan tetap menjadi oasis bagi orang-orang yang menantikan dan mengharapkan Dia gitu toh. Nah kalau gitu, kalau Davis berlanjut, apakah in that moment juga Davis dan Jose mendapatkan calling kalian untuk masuk di dalam pelayanan sepenuh waktu? Karena kami tahu kan Jose dan Davis tadinya masing-masing mau ada di dunia marketplace ya. Nanti mungkin Jose dan Davis bisa cerita background kalian sekolah di mana, targetnya apa. Kenapa saya juga mau bertanya akan hal ini? Memang waktu berapa lama yang lalu saya melayani di Semarang, saya mendapatkan pesan Tuhan dan sebuah nubuatan yang saya lepaskan atas kehidupan kalian berdua. Bahwa Jose dan Davis dipanggil oleh Tuhan untuk ada di dalam pelayanan sepenuh waktu yang menyangkut kebangunan tubuh Kristus. Padahal kalian nggak ada plan. Dan jujur quite shocking karena kalian sudah mempersiapkan diri untuk tidak ada di pelayanan sepenuh waktu. Tapi tetap melayani, tetap mencintai tubuh Kristus. Bahkan orang tua kalian, Pastor Victor, Pastor Hengki pun tidak mengharapkan kalian ada di dalam pelayanan sepenuh waktu di dalam gereja kalian. Nah, apakah itu berhubungan juga dengan musim di mana calling itu mulai dibuat mengerti oleh Tuhan kepada anak-anak muda yang ada, dan juga apa yang kalian berdua secara pribadi alami to make that shift, untuk membuat sebuah pergeseran? Boleh? Dari Davis? Boleh? Wow, ini ceritanya panjang, coba tak kondens ya Pastor dengan secepat mungkin. Di masa padang gurun itu, ini secara personal Davis tuh merasakan bahwa pembentukan Tuhan tuh paling nyata di masa ini. Dimana akhirnya Davis harus menjalani dengan Tuhan sendirian. Kayak kembali ke zaman hidup lama, tapi kalau ini jadi dengan Roh Kudus. Hidup sendirian, tiba-tiba Tuhan rasanya diam, tiba-tiba hidup gak ada arah, tiba-tiba semua tuh rasanya tuh diam semua dan nggak ada arah, rasanya nggak tahu mau kemana. Makanya sangat frustrating lah, sangat frustasi buat Davis. Terus kadang karena kita orang-orang yang led by the Spirit, kita kan juga bergerak atas perintah Roh Kudus. Kadang that constraint dari Roh Kudus, misalnya kita mau ngelakukan B nggak boleh, itu buat kita yang masih muda nih apa sih? Kita tuh sedang mau mengeksplor. Dan engkau sendiri aja gak memberi kita visi, gak memberi kita perintah kemana-mana. Terus ini kita harus kemana? Sedangkan sosial media sedang menggempurkan apa? Kamu tuh harus jadi produktif dengan caranya mereka. Kamu harus jadi seorang hustler dengan caranya mereka. Kamu harus kerja keras dengan caranya mereka. Kamu harus bisa hidup misalnya mapan, standarnya seperti ini, benchmarknya seperti ini semua. Dengan dibombardir dengan sosial media, tambah bingung. Ini yang bener yang mana? Berbuat Davis itu berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun itu. Davis struggle ini apa Tuhan? Tapi yang aku mengucap syukur adalah aku setia dengan Roh Kudus pada saat misalnya tiba-tiba di season of his silence, di saat padang gurun itu, tiba-tiba nanti Roh Kudus yang ngomong, Davis, kamu belajar tentang topik ini dulu, tentang firman. Tiba-tiba Davis ini belajar dari hamba Tuhan, tapi just that simple word. Kadang Davis baca buku, ngerti teman-teman sudah ada yang magang, sudah ada yang kerja. It feels so frustrating lah. Rasanya nggak enak banget karena kadang Davis merasa terhakimi, aku tuh orangnya pemalas, aku tuh bukan anak yang baik, bukan, pokoknya all those accusations. Bener-bener merasa bahwa apa aku tuh orang yang gagal. Zaman saya itu kan takut gagal, takut masa depan, apa ujung hidupku tuh ya cuma gini ya. Karena rasanya semua diam. Roh Kudus pun hanya memberi perintah mungkin hanya cuma sesekali. Dalam itu Davis hanya bisa setia, Pastor. Aku hanya bisa setia baca firman, puasa, doa, terus dengan hamba Tuhan khotbah. Terus nanti tiba-tiba Roh Kudus ngasih perintah, kamu ngambil sertifikat ini, kamu belajar tentang hal sekuler ini, misalnya belajar tentang coding, kuat Davis, belajar ini, kamu suruh belajar ini. Ini arahnya kemana? Nggak tahu mau kemana-mana, kayak bits and pieces, layer upon layer, precept upon precept. Tapi Davis kan belum tahu itu pada saat itu. Davis hanya belajar waktu demi waktu. Tapi ini apa, aku tuh cuma buang waktu ya? Sia-sia aku ikut Tuhan, apa aku tak benar-benar sudah tak tinggal aja Tuhan, aku tak ikut dengan cara dia lebih ke arah, lebih terarah, lebih jelas, dan hidupku lebih terjamin, so to say. Wah tuh bener-bener hilang lah, Davis kayak orang kehilangan arah. Dan lucunya pada saat itu Papi Mami itu lagi pindah tempat tinggal. Dan tempat tinggalnya Papi Mami itu pada saat itu tempat yang sangat terisolasi dari tengah kota, dari teman-teman semua. Jadi Davis sudah
sudah lama gak ketemu teman-teman dan tempat tinggalku sudah jauh dari yang lain, setengah jam dari mungkin rumahnya teman-teman lainnya. Oke. Jadi benar-benar Davis deal personally dengan Roh Kudus selama beberapa bulan itu. Tapi pastor secara tidak sadar, hari ini Davis sudah bisa melihat buahnya. Tapi secara tidak sadar aku tuh sedang melihat satu hal, salah satunya. He was building capacity. Come on. Kapasitasku diperlebar. Padahal rasanya pastor aku tuh kayak orang nganggur, orang kurang kerjaan, orang pemalas dan lain-lain. Padahal Davis bukan orang yang suka seperti ini. I like to be active, I like to be in participant in dalam suatu hal. Tapi the spirit of Lord pada saat season itu suruh apa? Konsen, dah kamu diam aja. Just stay in your place, I will make you. Amin. Itu benar-benar makingnya Roh Kudus benar-benar terjadi sampai ke titik aku bisa surrender. Aku surrender dan akhirnya aku ngikut dengan Roh Kudus. Oke yuk, suruh belajar ini, belajar ini, belajar ini. Sampai akhirnya dalam berjalannya waktu, tiba-tiba Davis dipertemukan dengan satu hamba Tuhan, Pastor. Satu hamba Tuhan ini rasanya kayak waktu dulu awal-awal ketemu Roh Kudus. Waktu Davis ketemu awal Roh Kudus itu kan Davis dipertemukan dengan satu hamba Tuhan yang menjelaskan tentang baptisan Roh Kudus, perjumpaan dengan Tuhan, mata rohani terbuka dan lain-lain. Habis itu Davis ini di musim yang baru ini tiba-tiba dipertemukan dengan the right people lagi. Yes. Tapi orangnya berbeda. Dia dari situ dia ngajarin soal vision, dia ngajarin soal karakter, dia ngajarin the silence of God, dia ngajarin masa wilderness itu gunanya seperti apa. Dia menunjukkan bahwa how to love yourself based on the Bible. Karena firman berkata, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. He was showing all that dari situ. Kemudian, selama ini Roh Kudus ngarah ke sini. Dan akhirnya layer upon layer, benar-benar precept upon precept, months by months dibangun. Tiba-tiba waktu seasonnya Davis selesai, aku baru sadar Pastor bahwa Davis menemukan callingku. Karena itu tidak hanya satu peristiwa, itu benar-benar dibangun Pastor. Layer upon layer terus. Kamu tuh mau tak arahin ke sini, Davis. Kamu mau tak arahin ke sini. Pertamanya it doesn't make sense. Tiba-tiba Davis mulai sambungin semua. Oh kok nyambung ke sini semua ya? Terus tiba-tiba mulai dapat visi, yuk kamu setahun ke depan seperti ini, 10 tahun seperti ini, 5 tahun seperti ini, kamu akan tak panggil untuk lakukan ini. Dan benar-benar Tuhan tuh memberi tujuan demi tujuan. Awalnya kan silence, tiba-tiba Tuhan mulai buka jalannya, He was speaking again, dan tiba-tiba life from His word mulai keluar lagi. Tiba-tiba firman tuh menjadi rema lagi dalam hidupku, mulai ke arah lagi. Dan tiba-tiba di situ Davis menemukan callingnya Davis. Dan Davis tak expect sejujurnya. Kenapa? Karena waktu Davis di awal-awal tuh Davis planningnya mau di marketplace karena ada bahkan perkataan dari orang tua pun kalau memang tidak dari Tuhan enggak usah, sudah daripada nanti napa-napa, daripada juga membuat kerusuhan dan lain-lain, mending kamu marketplace saja enggak apa-apa, kamu kerja yang benar, kamu ya kerja yang baik lah di sana. Kayaknya semua orang tua ngomongnya begitu gak sih? Including my parents. Including my parents too. Karena mereka sayang sama anaknya. Betul. Ya, tapi kalau Tuhan sudah panggil mau ngomong apa? Ya, Come on. Akhirnya benar-benar Tuhan buat jalan, Tuhan prepare Davis sampai akhirnya Davis ada di titik ini pun sudah mengenal callingku, sudah mengenal apa posisiku di dalam Tuhan, apa yang menjadi bagianku di dalam kerajaan surga di akhir zaman ini. Itu buah dari masa wilderness-nya itu sejujurnya. And you are ready to take that step of faith. Yes, karena season itu kalau aku boleh ngomong ya, it was kalau ngomong secara priority, semuanya important. Tapi kalau Davis boleh ngomong for now, buat Davis lebih penting season of wilderness-nya itu daripada perjumpaan yang awal. Ini cocok banget nih sama khotbah bulan ini nih. Iya. Tema khotbah kita from wilderness to fruitful field. GB Purinda. From wilderness to fruitful field. Haleluya. Pas nggak ya? Keluar podcast Anda akhir bulan harusnya bisa keluar ini. But it's okay, it's a continuation. Yeah, it's a Nah, continuation. sebelum kita selesai, kita udah mau sejam nih. Jose, Udah apa sejam you? ini, nggak kerasa kan? Iya, apa you? Your calling ke depan, apa yang Tuhan lakukan kepadamu sampai kamu akhirnya mempersiapkan diri untuk ada di dalam full time ministry. Yes, ada nubuatan yang lepas, but what made you make that decision seperti Davis yang berjumpa dengan Tuhan in that wilderness, di mana kapasitasnya sedang dibentuk oleh Tuhan. How about you? Kurang lebih sama, di mana setelah semua kejadian supranatural itu masuklah ke moment of wilderness, di mana melewati yang rasanya kering, yang rasanya kayak worthless, hidup kok nggak ada arah tujuan, pasti melewati itu. Di mana aku usia segini, aku masih bisa achieve banyak hal di luar. Iya. Tapi tiba-tiba di tengah semua itu ada sebuah panggilan Tuhan yang berkata full time. Hari itu yang Pastor Michael itu sebenarnya hanyalah itu Konfirmasi. bukan hanya, tapi
adalah konfirmasi ketiga. Oke. Third confirmation, bahkan fourth mungkin, karena saya ada sendiri, lalu saya mendapatkan confirmation kedua saat saya di Singapore di sebuah conference, yang ketiga dari youth pastor saya, dan yang terakhir dari Pastor Michael. Tapi tengah itu sebenarnya benar, orang tua saya memproyeksikan saya untuk masuk marketplace dulu, karena saya pastor's kid, ya, saya adalah anak hamba Tuhan. Orang tua saya takutnya kalau ini anak langsung masuk ke full time jadi manja. Orang tuanya dulu susah-susah, harus start from the bottom, harus mulai dari semuanya sulit dan lain-lain. Ini anak langsung masuk full time, langsung ya istilahnya terima jadi. Orang tua saya nggak mau kayak gitu. Udahlah kamu kerja dulu di marketplace dan lain-lain. Oke, saya try to say yes. Di satu sisi saya sudah tahu ada sebuah panggilan untuk saya full time, dan berjalannya waktu akhirnya tuh konfirmasi demi konfirmasi datang. Artinya bukan karena keinginan saya sendiri, tapi karena Tuhan yang ordain buat saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Lagi-lagi dari benih yang dahulu Sekolah itu dulu dari dahulu SD itu. Dari saya kecil, bahkan saya udah lupa, ada orang random banget. Itu orang ada di zaman gereja lama saya hari itu masih kecil. Dia hari ini datang lagi ke gereja. Tiba-tiba dia random tanya sama saya. Dia tanya, kamu kapan jadi pendeta? Kamu kan dulu, saya tanya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Aku aja lupa. Aku aja gak pernah ingat tahu mengatakan hal itu. Aku cuma, oh Tuhan, ternyata kau tuh taruh kerinduan itu di dalam hatiku sejak waktu kamu masih muda, dan perjalanan hidup kamu itu memimpin kamu sampai masuk to your destiny and calling. Dan karakter demi karakter dibentuk. Wilderness memang nggak bisa dilewati. And it's a wonderful season ternyata ya. It is. It's the beginning of fruitfulness. So we want to also maybe di sini encourage Jose dan Davis, kalau kalian yang ada di Semarang mengalami itu, kalian sepertinya mengalami cicipan gitu ya. Yes. Dari apa yang Tuhan akan lakukan ke depan. And greater glory is coming. Amen. I'm very positive kalau generasi ini, karena aku ingat banget aku balik Indonesia itu umur 23 tahun. Usia kalian tuh 23 itu aku memutuskan balik Indonesia dari Amerika full time. Beli one way ticket. Iya. Itu 12 tahun yang lalu. Seusia kalian. Karena aku tahu nih Tuhan pasti sekarang dipertemukan kembali dengan satu generasi. Di bawah aku 10 berapa tahun kita? Maybe 12 12 years. Iya kan? 12 Dipertemukan years dengan lah, satu generasi 12 tahun di bawah aku mengalami hal yang sama, bahkan menurut aku lebih dahsyat. I'm very positive. Tuhan sayang sama bangsa Indonesia. Come on. Dan kalau Tuhan lagi mempertemukan generasi demi generasi, saya percaya ini ke depan ini nih besar ini buat Indonesia ini. Amin. Karena saya percaya Tuhan panggil kita sebagai hamba Tuhan full time, lepas dari orang tua kita pendeta atau bukan, tapi Tuhan sedang memilih pasukan-pasukannya untuk masuk ke dalam ladangnya untuk bekerja ini. Yes. Ini besar pasti ini. Amen. Jadi kita juga mau mengencourage saudara yang ada di rumah. Kalau saudara sedang bergumul dengan panggilan saudara sedang mengalami masa-masa kekeringan, lagi masa-masa padang gurun, saudara sabar aja. Iya. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan. Setialah dalam prosesnya, saudara. Saudara setia, ikuti prosesnya, saudara. Iya. Karena proses nggak pernah mengkhianati. Amen. Saudara, ya proses nggak pernah mengkhianati. Tetap taat sama Tuhan dan Tuhan pasti akan tunjukkan ya kehendaknya untuk hidup setiap kita seperti apa. Glory. Dan berani, menurut saya berani untuk taat ya. Yeah. Jose sama Davis maksudnya berani untuk mengambil sebuah keputusan yang nggak mudah. Yes. Begitu loh. And in every generation, setiap orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan adalah orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan. Amen. Everybody has to respond to the call. Yeah. Dan Tuhan gak akan paksa. Tapi Gen Z bukan generasi zonk. Amen. Gen Z adalah generasi yang akan mengalami lawatan Tuhan. Amen. Bahkan kita percaya bahwa Alkitab berkata yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah timbul dalam hati manusia. Dan kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini akan menjadi kemuliaan Tuhan yang paling dahsyat yang dunia akan alami dan saksikan. Thank you for sharing. Thank you guys. Thank you very much. We're so Thank blessed. you. Yeah, we're so And blessed. encouraged. Yeah.
Alright guys, that's it for this episode. Saudara, saya percaya saudara pun diberkati dimanapun saudara menonton ini. Please subscribe bagi yang belum, saudara, karena hampir 50% daripada pendengar dari Diomae Podcast belum subscribe, and that will help to sustain this channel, saudara. Yes. So bagikan link ini kepada anak-anak muda, kepada orang tua, kepada siapapun yang membutuhkan mendengar kebenaran firman dalam episode ini. So we'll see you guys in the next episode. God bless you. Take care. Bye-bye.